Ini Imam Subki sendiri yang bercerita. Sehingga beliau tidak lagi mau baca kunut dalam sholat subuh. Karena saudara, hadis tentang tidak ada kunut dalam sholat subuh hadis sahih. Saudara, sementara hadis-hadis yang bicara kunut, saudara, itu banyak hadis dhaif. Jadi kan muskilah, masa hadis dhaif ngalahin hadis sahih, saudara. Sehingga Imam Subki ngikut kaidah tadi, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Mulai hari itu Imam Subki meninggalkan kunut, nggak mau kunut lagi ya kawan, karena dianggap hadisnya nggak lebih kuat daripada hadis yang tanpa kunut. Tapi beberapa waktu kemudian Imam Subki balik lagi, dia bilang ternyata nggak begitu cara memahaminya, karena ternyata ada hadis-hadis sahih yang nggak diamalkan oleh ulama, saudara. Ada hadis sahih yang ulama nggak ngamalin. Nah ini kan jadi menarik nih. Ada hadis dhaif yang diamalin, ada hadis sahih yang nggak diamalin. Bahkan ada hadis dhaif yang menjadi kaidah. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan materi kita tentang pengenalan terhadap aneka ragam kitab maupun mustalahat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa kitab-kitab yang menjadi masadir maupun maraji yang sangat penting dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan sekarang kita masuk ke salah satu kitab lainnya yang punya jalur sendiri ya kawan. Yaitu kita sering dengar nama Al-Imam Abu Syuja' Ahmad Ibnul Husain Al-Asfahani yang wafat tahun 500-an. Coba ditampilkan slide di TV. Coba tim lip ya, ditampilkan saja slide di TV. Jadi beliau ada punya mengarang satu kutaib, kitab kecil ringkasan terkait dengan fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Matanul Ghayah wat Taqrib. Matanul Ghayah wat Taqrib fil Fiqh Syafi'i. Al-Ma'ruf, yang mana ini sering kita kenal di tengah-tengah kita dengan nama Matan Ghayatul Ikhtisar atau Matan Abi Syuja'. Jadi sama aja tuh, mau disebut kitab Matan Takrib saja boleh, mau disebut Matan Ghayatul Ikhtisar boleh, mau disebut Matan Abi Syuja' juga boleh, karena memang julukan-julukan tersebut yang terkenal dan beredar di masyarakat. Nah, kitab ini memang kecil, saudara, hanya sebuah matan dan berupa kutaib, kitab kecil saja, merupakan ringkasan, tapi dia memiliki banyak syarah. Nah, kita lihat di antaranya syarahnya yang sangat terkenal adalah Kifayatul Akhyar. Nah, Kifayatul Akhyar
dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni yang wafat tahun 829. Ya, Kifayatul Akhyar adalah kitab yang banyak digaji di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim daripada Asy-Syafi'iyah. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi kitab Syarah Mukhtasar Abi Syuja'. Yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Ihsa'i yang wafat tahun 889 Hijriyah. Nah, setelah itu masih ada lagi kitab Fathul Qaribul Mujib, Fathul Qaribul Mujib, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, saudara, yang wafat tahun 918 Hijriyah. Nah, kitab Fathul Qaribul Mujib ini, saudara, sangat populer karena memiliki banyak hawashi, banyak hasyiah. Memiliki banyak hasyiah. Jadi dari serentetan sarah-sarah daripada matan takrib, yang banyak hasyiahnya adalah kitab Fathul Qarib. Makanya kita berikan tanda, dibedakan warnanya dari yang lain. Kemudian saudara, ada lagi Umdatun Nadhar karangan Syekh Abu Bakar bin Abdullah Az-Zar'i. Nah, ini yang wafat tahun 928 Hijriyah. Nah, inilah kitab-kitab syarah. Masih ada syarah yang lainnya, kita lihat di sini, yaitu Tasniful Asma'. Ya, Syekh Ahmad bin Muhammad tufiya, wafat tahun 931. Nah, ini juga merupakan kitab syarahnya. Jadi cukup banyak syarah matan takrib. Kemudian ada lagi berikutnya An-Nihaya fi Syarhil Ghayah. Ya, ini dikarang oleh Syekh Waliyuddin Al-Basir yang wafat tahun 972 Hijriyah. Jadi sengaja tahun wafatnya kita susun. Kita mulai letakkan di atas paling kanan, itu yang lebih tua ya ikhwan. Nah, jadi yang pertama tadi 829, yang berikutnya 889, berikutnya 918 dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi kitab syarah yang juga sangat terkenal, yaitu Al-Ighna. Nah, Al-Ighna ini juga merupakan syarah daripada matan Ghayah wa Taghrib yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini yang wafat tahun 977 Hijriyah. Jadi selain Kifayatul Akhyar yang sangat terkenal, juga Fathul Qarib dan Al-Ighna. Nah, khusus Fathul Qarib dan Al-Ighna lahuma hawashi, banyak hawashinya. Nah, jadi kalau kita mencari hawashinya banyak. Jadi kitab hawashi itu apa sih dengan syarah? Jadi sebuah kitab syarah itu mengurai, menjelaskan makna kata, makna kalimat, makna ungkapan, memasukkan dalil dari ayat Quran, dari hadis. Karena dalam ringkasan nggak pakai dalil. Dalam ringkasan cuman kalimat-kalimat ringkas yang langsung to the point menunjukkan kepada hukum sesuatu. Apa hukumnya, apa syaratnya, apa rukunnya. Nah, itu kitab ringkasan. Nah, kemudian diurai oleh kitab syarah. Jadi katakan syarat pertama apa niat, apa dalilnya. Syarat kedua ini apa dalilnya. Nah, itu syarah. Bahkan lebih luas dari itu. Nah, kalau ada perbedaan pendapat dalam suatu dalil diungkapkan dalam kitab syarah. Nah, jadi kitab syarah itu lebih luas. Dan syarah ini macam-macam. Ada yang luas, ada yang sangat luas. Kadang-kadang syarah ada yang satu jilid, kadang-kadang syarah bisa berjilid-jilid ya ikhwan. Nah, jadi tergantung bagaimana sang syarih yang mensarahkan itu ingin menjelaskan isi kandungan daripada kitab yang disarahkan dengan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian kalau hawasyiah apa hasyiah? Nah, hasyiah ini memberikan tambahan. Kadang-kadang dalam satu kitab syarah ada sesuatu yang dirasa perlu dilengkapi. Nah, jadi untuk lebih lengkap lagi dalilnya, lebih sempurna lagi, nah itu yang biasa dimasukkan para ashabul hawashi. Nah, hasyiah pun juga begitu. Kadang-kadang ada yang satu jilid, ada yang berjilid-jilid ya ikhwan.
Nah, jadi ini perlu kita ketahui. Jadi kalau syarah itu menjelaskan isi kandungan matan ringkasannya, sementara hasyiah saudara juga menjelaskan matan daripada yang ringkas tadi, tapi melengkapi yang belum dijelaskan oleh syarah. Nah, kalau udah dijelaskan oleh syarah dia nggak bahas lagi. Nah, tahu ini perlu tambahan nih, diperluas, memuat beberapa perbedaan pendapat dalam mazhab, atau ada pendapat yang perlu dikoreksi, saudara. Nah, itu biasanya tugas ashabul hawashi. Di samping juga menjelaskan kata-kata, mungkin ada beberapa definisi yang perlu dilengkapi, disempurnakan, atau makna kata dalam bahasa Arabnya, itu tugas daripada ashabul hawashi. Nah, kemudian ada lagi satu kitab Fathul Ghaffar yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Qasim Al-Abbadi, wafat tahun 994 Hijriyah. Nah, inilah kitab-kitab syarah daripada matan tagrib, ya ikhwah. Nah, baiklah, sekarang kita ingin berkenalan dengan hawasyinya, khususnya yang Fathul Qarib dan Al-Ighna. Mari kita lihat. Nah, ini hawasi matan Al-Ghayah wa Tagrib fil Fiqh Syafi'i. Nah, Fathul Qarib, saudara, yang kita masukkan di sini sekurangnya ada 9 hasyiah. Nah, di situ ada hasyiah Ali Sibromalisi, hasyiah Ahmad Al-Qalyubi, biasanya cuma disebut hasyiah Sibromalisi, hasyiah Qalyubi, hasyiah Ajhuri, hasyiah Aziziyah, atau disebut hasyiah Rahmani, hasyiah Burmawi, hasyiah Galawi, hasyiah Baijuri. Nah, itu Bajuri atau Baijuri sama, Bajuri atau Baijuri. Kadang-kadang di kitab ada yang ditulis Baijuri, ada yang ditulis Bajuri, saudara. Nah, kemudian ada Qutul Habibil Gharib. Nah, ini karangan ulama Banten, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga terkenal sebagai seorang ulama besar di kota Mekah, asalnya dari Banten, dari Tanara, ya ikhwan, dan beliau banyak mengarang kitab. Salah satunya adalah kitab hasyiah untuk matan takrib, ya ikhwan. Nah, jadi jangan kaget kalau matan takrib juga banyak dipakai di Indonesia, karena salah satu kitab dalam mazhab Syafi'i yang memang sangat diperhatikan oleh ulama-ulama Indonesia seperti saya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Inilah daftar daripada nama-nama hasyiah. Jadi yang pertama hasyiah, saya ulangi, pertama hasyiah Ali Sibromalisi yang wafat tahun 977 Hijriah. Ada hasyiah Ahmad Qalyubi yang wafat tahun 1069 Hijriah. Kemudian ada hasyiah Ali bin Ahmad, hasyiah Abdul Barri Al-Ajhuri yang wafat tahun 1070 Hijriah. Kemudian ada hasyiah Ali bin Ahmad Al-Azizi yang wafat tahun 1070 Hijriah. Kemudian ada hasyiah Daud bin Sulaiman Ar-Rahmani yang wafat tahun 1078 Hijriah. Kemudian ada lagi hasyiah Ibrahim Al-Burmawi. Nah, Al-Burmawi ini asalnya ulama asal dari Burma, ya ikhwan. Nah, kemudian wafat tahun 1106 Hijriah. Kemudian hasyiah Mustafa Al-Qal'awi. Nah, ini tahun 1158 Hijriah. Kemudian hasyiah Ibrahim Al-Baijuri, ini wafat tahun 1198 Hijriah. Kemudian ada hasyiah dengan judul Qutul Habibil Gharib. Nah, ini karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, sedangkan kitab Al-Ighna yang juga merupakan syarah daripada matan tagrib, saudara, sekurangnya ada 6 hasyiah. Itu pertama, saudara, Fathul Latifil Mujib li Abil Faid Al-Ajhuri yang wafat tahun 1084. Nah, itu berbeda dengan Ajhuri yang tadi itu. Kalau tadi Fathul Qarib ada hasyiah Abdul Bar Al-Ajhuri yang wafat 1070. Kalau ini Abul Faid Al-Ajhuri, ya ikhwan, 1084. Kemudian yang kedua ada Kifayatul Habib. Nah, ini dikarang oleh Syekh Hasan Al-Mudabiqi, yang wafat tahun 1096
1170 ya ikhwan. Nah, ini belum disusun nih. Mestinya biasanya kita kalau susun selalu tahun yang tertua paling atas. Selalu tahun yang tertua kita letakkan di atas. Ini belum disusun rapi. Nomor 2. Nomor 3. Tuhfatul Habib. Nah, ini li Sulaiman Al-Bujairimi ya ikhwan. Nah, tahun 1131 Hijriah wafatnya. Kemudian ada lagi Hasyiah Abdullah An-Nabrawi tahun 1257 Hijriah. Yang kelima ada Takrir Syekh Iwad. Nah, ini kita belum tahu tanggal wafatnya saudara. Masih kita cari belum temu, tapi memang Takrir Syekh Iwad ini salah satu daripada Hasyiah Al-Ighna. Yang berikutnya ada Taqarir Ibrahim Al-Baijuri. Nah, ternyata Imam Baijuri ini ada hasyiah untuk Fathul Qarib, ada hasyiah untuk Al-Ighna ya ikhwan. Nah, tapi ini taqarirnya, ini tahunnya mesti kita tahqiq lagi nih. Ini kok tahunnya bisa berbeda? Kalau berbeda berarti Bajuri yang berbeda tuh, tapi nama sama. Nanti kita tahqiq lagi ya ikhwan. Nah, antara 1198 dengan 1277. Saudara, ini mesti kita periksa. Ini mana tahun wafat, mana tahun lahir, atau dua-duanya tahun wafat dengan Bajuri berbeda seperti Al-Ajhuri yang tadi kita ceritakan. Insyaallah akan kita tahqiq lagi nanti. Baik. Nah, sekarang ada kitab lain, Al-Mukhtasar wa Jam'ul Adillah li Matanil Ghaya wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i. Jadi kitab saudara matan takrib yang sudah begitu ringkas diringkas lagi saudara. Nah, itu judulnya Mukhtasar Ghaya saudara. Mukhtasar Ghaya ini judulnya Umdatun Nazar fi Tashihi Ghayatil Ikhtisar. Nah, yang karang Abu Bakar bin Ghadi Ajalun. Jadi ini mukhtasarnya Ghayah. Nah, kemudian ada saudara yang hanya mengarang mengumpulkan dalil-dalil saja. Dia tidak mengurai kata per kata daripada kitab matan takrib, tapi setiap poin hukum yang ada di matan takrib yang perlu diuraikan dalilnya dikumpulkan. Nama kitabnya At-Tadhib fi Adillati Matanil Ghaya wa Takrib li Dr. Mustafa Al-Bugha. Dr. Mustafa Al-Bugha min al-mu'asirin ya ikhwan. Nah, jadi beliau kumpulkan dalil-dalilnya supaya kita tahu bahwa ulama-ulama terdahulu itu memang banyak membuat mengarang kitab ikhtisar, bukan tidak ada dalil, bukan dia ngarang sembarangan. Ternyata setelah diurai, dijelaskan setiap kata yang mereka uraikan dalam kitab mukhtasarnya, saudara, ternyata semuanya berdiri di atas dalil. Nah, jadi sekali lagi, jadi kalau ada yang bertanya apa pentingnya syara? Yang pertama, menjelaskan kata-kata yang mubham atau kata-kata yang muskil, saudara. Nah, kedua, memaparkan dalil-dalil baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' ataupun Qiyas. Terus yang berikutnya, fungsinya syarah itu juga menyuguhkan kepada kita perbedaan-perbedaan pendapat seputar masalah. Bahkan banyak juga kitab-kitab syarah yang menyajikan untuk kita tarjihnya ya ikhwan. Kadang-kadang ada juga syarah yang enggak menyajikan tarjih. Dia cuma bicara nih si ini berpendapat begini, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Tarjihnya dia enggak kasih tahu ya ikhwan. Dia cuma ingin memaparkan saja, menguraikan. Tapi banyak kitab syarah biasanya menyuguhkan kepada kita tarjih bila ada perbedaan pendapat. Nah, baik. Selanjutnya mari kita lihat ya ikhwan. Itu barusan jalannya matan ghayah wa takrib. Nah, sekarang kita lihat jalannya atau silsilahnya saudara daripada Fathul Mu'in yang juga sangat terkenal di Indonesia. Nah, mari kita lihat. Al-Imam Zainuddin Ahmad Al-Ma'bari Al-Malibari. Saudara, ini ulama dari Malabar, yaitu dari India. Al-Hindi. Beliau ulama tinggal di Mekah, ke Madinah, nuntut ilmu, saudara.
Nah kemudian sampai beliau itu menguasai aneka ragam ilmu agama, baik itu bahasa Arabnya, tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Nah beliau sempat belajar kepada Imam Ibn Hajar Haytami. Nah sempat belajar kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ya ikhwan, yang wafat tahun 973. Artinya disebutkan di dalam tarjamahnya bahwa beliau bertemu, berguru kepada Ibn Hajar Haytami. Nah, dan beliau mengarang sebuah kitab juga ikhtisar, ringkas, dengan judul Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Beliau karang satu kutip, satu kitab kecil saja, isinya hanya ringkasan daripada Muhimmatuddin, pokok-pokok yang perlu diketahui dalam ajaran agama Islam. Tapi ringkian lebih banyak fokus kepada urusan fikih, ya ikhwan. Tapi beliau sendiri mensarahkan kitab Qurratul Ain ini bi Muhimmatiddin, dia yang buat ringkasan dan beliau juga membuat daripada syarahnya. Nah, di sini yang menariknya, saudara, Syekh Nawawi Al-Bantani juga membuat syarahnya, ya ikhwan. Nah, jadi yang mempopulerkan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin fi Indonesia yang pertama kali adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, saudara. Nah setelah itu baru masuk ke Fathul Mu'in. Nah, karena Fathul Mu'in juga sarah daripada kitab ini yang dibuat oleh pembuat ringkasannya sendiri. Mari kita lihat, saudara. Jadi di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab dengan judul Nihayatuz Zain. Nah, kita sering dengar itu kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in bi Syarhi Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Nah, ini sebetulnya kitab ini merupakan syarah daripada kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Nah, ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, sementara pengarangnya sendiri setelah membuat ringkasan juga mensarahkan. Nah, sarahnya itulah diberi nama Fathul Mu'in bisyarah Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Nah, kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh beliau inilah yang banyak hasyiahnya. Nah, jadi hasyiah Fathul Mu'in ini banyak ini. Nah, mungkin Ki Asep besok bisa bikin hasyiah Nihayatuz Zain ini, Ki Asep ini. Sudah ada. Sudah ada. Enggak, antum? Belum. Apa judulnya hasyiahnya Imaduddin? Hah? Lupa, tapi ada hasyiah ya. Ya, jadi di sini saya nggak masukkan, saya belum dapatkan, tapi ini ada tambahan bagus dicatat. Sudah ada hasyiah daripada Nihayatuz Zain. Naam, Asy-Syaikh Begal Nasab. Saya belum pernah lihat kitabnya. Nah, saya belum pernah lihat kitabnya, saudara. Mudah-mudahan saya berharap Kiai Asep Jailani bisa membuat hasyiahnya, karena ini khazanah daripada kitab pengetahuan ulama Nusantara, perlu dihasyiahkan. Nah, sementara kalau Fathul Mu'in udah banyak yang hasyiahkan, ulama-ulama dari berbagai negeri, ya ikhwan. Ulama-ulama di Mesir, di Hijaz, kemudian di Yaman, udah banyak yang menghasyiahkan Fathul Mu'in. Nah, di antaranya ada 4 yang terkenal hasyiahnya, yaitu pertama hasyiah Basobren. Nah, hasyiah Basobren dengan judul I'anatul Musta'in ala Fathil Mu'in. I'anatul Musta'in ala Fathil Mu'in. Ini ditulis oleh Syekh Ali bin Ahmad bin Said Basobren. Nah, yang wafat tahun 1304 Hijriah. Yang kedua berikutnya hasyiah bin Syatta Ad-Dimyati. Nah, ini judulnya terkenal di Indonesia, I'anatut Talibin. Nah, kitab I'anatut Talibin ala hali al-Fatih Fathil Mu'in As-Sayyid Al-Bakri bin Muhammad Syatta
Ad-Dimyati yang wafat tahun 1310, saudara. Nah kemudian ada satu kitab yang juga cukup terkenal, ada satu jilid tebal, saudara. Judulnya Tarsyikhul Mustafidin Bitausyif Fathil Mu'in. Nah ini ditulis oleh As-Sayyid Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf yang wafat tahun 1335 Hijriyah. Kemudian yang berikutnya lagi ada Hasyiah Al-Mudali. Nah judulnya Tadhkiratut Talibin ila Ahadits Fathil Mu'in. Nah, hasyiah yang ini dia lebih banyak berputar sekitar mentakhrik hadis-hadis yang ada di Fathul Mu'in, saudara. Nah ini yang tulis Syekh Abdul Latif bin Muhammad Al-Mudali Al-Mulyabari Al-Hindi. Nah, cuman saya belum tahu apa beliau masih hidup, apa sudah wafat, saudara, wallahu a'lam. Nah jadi inilah hasyiah daripada Fathul Mu'in. Adapun kalau Hasyiah Nihayatul Zain, saudara, saya belum mendapatkan hasyiahnya sampai saat ini. Kitab yang disebutkan tadi, wallahu a'lam apa isinya, saudara, dan apakah isinya masih sejalan dengan Ahlus Sunnah, saya nggak ngerti. Nah, karena maaf, orang-orang yang muttaham di dalam akidah dan keilmuannya nggak layak kitabnya untuk kita gunakan, ya ikhwan. Nah, jadi itu dulu yang mesti diberesin. Kalau tuhmahnya udah selesai, akidahnya udah lurus, pahamnya udah bagus, saudara, insya Allah tulisan-tulisan kitabnya di bidang apapun bisa kita jadikan pegangan. Tapi kalau sudah muttaham, saudara, sudah ngawur di dalam penyampaian dalil, sudah melakukan fitnah kanan kiri, udah nggak usah dilihat lagi kitabnya, ya ikhwan. Jadi nggak perlu saya sebutkan lagi di sini. Baik, berikutnya. Saudara, ada satu slide sebetulnya sangat bagus, cuman kecil-kecil sekali. Ini mesti di print yang besar. Nah ini boleh nanti Habib Muhammad ada di HP-nya. Mana Habib Muhammad? Nanti dikirim aja di grup yang nomor 1 tuh. Yang nomor 1 nanti dikirim di grup. Nah mungkin nanti ada yang ingin memprint out. Ini saya bukakan. Nah ini dia. Al-Musajjaratu Ta'rifiyah Bimadhabis Syafi'iyah, saudara. Ya, cuman ini tulisannya memang kecil-kecil sekali, saudara. Nah, kalau di laptop memang bisa kita gede besarkan itu. Nah, tapi sebaiknya yang ini saya tidak ulas di sini, tapi silakan nanti dikirim ke grup Habib Muhammad. Nah, sekarang aja langsung kirim ke grup. Ada kan yang tadi kan dikirim ke Abah, ini dulu yang dikirim. Ini dulu satu, kirim. Biar semua bisa terima dan semua bisa print out dari HP masing-masing dan bisa dicetak besar, ya ikhwan, supaya kita bisa lihat. Kalau perlu cetak yang besar, tempel di rumah kita, ya ikhwan, tempel di tempat kerja kita, tempel di perpustakaan kita, supaya kita tahu sanad-sanad daripada kitab-kitab fikih Imam Syafi'i. Baik, selain ini saya keluar dulu dari sini. Sebentar, saya masuk di sini, tidak bisa masuk. Sayang sekali, nggak bisa masuk ini. Padahal di sini ada sinyalnya. Kadang kita mau buka di sini ada satu kumpulan, coba disambung dulu. Iya nih, ini dia. Yang saya punya di sini apanya Abu? Udah sampai 10.
Nanti ini juga dikirim. Ini ada di Muhammad nih. Yang ya, ini juga nanti dikirim. Ini cukup bagus, sangat bagus. Judulnya Al-Musajjaratu Ta'rifiyah Bimadhabis Sadati Syafi'iyah, karangan Asy-Syaikh Ghanim Sami Muhammad Al-Kaisi. Ini saya rasa nanti dikirim lagi Habib Muhammad. Nah, tapi ini lumayan nih, ada 70 halaman ini. Nanti dikirim aja, yang mau baca silakan, yang mau ngeprint sendiri buat pegangannya juga silakan. Setidak-tidaknya apa-apa yang kita pelajari kemarin dari awal sampai yang tadi itu semua sudah ada di sini. Bahkan ini lebih lengkap, 70 halaman. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada Musajjar Rihlatul Imam Syafi'i. Disebut Imam Syafi'i ke Madinah dari tahun berapa sampai berapa, ke Yaman dari tahun berapa sampai berapa, ke Baghdad dari tahun berapa sampai berapa. Ini lengkap. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya, ini Ar-Rihlatul Ula. Nah, kemudian dijelaskan di sini Imam Syafi'i belajar syair dengan siapa, belajar bahasa Arab dengan siapa, dan seterusnya. Disebutkan ini rihlah yang pertama dapat guru siapa, di rihlah yang kedua dapat guru siapa saja, apa yang dapatkan oleh Imam Syafi'i, dan seterusnya. Ini betul-betul lengkap, dari rihlah ke rihlah dijelaskan. Nah, kemudian rihlah-rihlah yang berikutnya dijelaskan dengan guru besar siapa saja yang beliau temui, belajar apa saja kepada Imam Malik, dan seterusnya. Ini diceritakan semuanya. Nah, kemudian nanti masuk berikutnya di sini ada, lihat, Abras Suyukhi Al-Iraqiyin. Nah, ini guru-guru Imam Syafi'i yang terkemuka yang ada di Irak. Nah, berikutnya guru-guru Imam Syafi'i yang terkemuka, murid-muridnya. Kalau ini Abras man talaqqa minal Imam Syafi'i. Jadi di Mekah itu siapa sih yang ngambil banyak ilmu daripada Imam Syafi'i, di sini disebutkan. Nah, kemudian yang berikutnya murid-murid Imam Syafi'i di Irak, murid-murid Imam Syafi'i di Mesir, disebutkan di sini semua. Nah, kemudian judul-judul kitab karangan Imam Syafi'i lebih lengkap. Kemarin yang di kita hanya ada 8 atau 9. Ini lebih lengkap lagi disebutkan, termasuk catatan-catatan Imam Syafi'i. Nah, kemudian masuk lagi berikutnya kita lihat, nah, bagaimana Musannafat Al-Majmu'ah min Athari Syafi'i. Ini bukan karangan Imam Syafi'i, tapi semua peninggalan keilmuan Imam Syafi'i dibukukan dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar yang dikumpulkan oleh Imam Baihaqi, dalam kitab Ahkamul Quran yang juga dikumpulkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian ada kitab Musnadul Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Naisaburi. Kemudian ada Kitabus Sunan yang ditulis oleh Imam Tohawi. Nah, ini kitab-kitab ini menghimpun, mengumpulkan semua riwayat-riwayat Imam Syafi'i, ya ikhwan. Riwayat Imam Syafi'i, Ara' Imam Syafi'i. Nah, jadi supaya kita tahu bahwa mazhab Imam Syafi'i ini memang mengalami perkembangan yang luar biasa dari periode ke periode, dari masa ke masa. Nah, di sini juga ada ditulis Adwarut Tatawwur At-Tarikhil Mazhab Syafi'i. Bagaimana perkembangan Imam Syafi'i dari masa ke masa dan siapa tokoh-tokoh yang ada di setiap masa, sehingga mazhab Imam Syafi'i seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, kemudian ini ada Asbabut Taghayyur daripada Imam Syafi'i minal mazhabil qadim ilal mazhabil jadid. Nah, kenapa ada perubahan pendapat Imam Syafi'i dari qadim ke jadid? Yang pertama, ittila'uhu ala katsirin minas sunan wal athar. Karena tentunya saudara, Imam Syafi'i setiap hari ini bukan hanya mengajar, tapi juga terus belajar, terus mengkaji. Nah, sehingga makin banyak yang beliau dapatkan dalil-dalil dari sunan, dari asar yang sebelumnya beliau belum pernah dengar atau belum dapat, saudara. Nah, ini menurut penulis kitab ini, saudara, wa huwa sababul abras. Ini yang merupakan sebab utama, karena Imam Syafi'i mendapatkan tambahan-tambahan asar dan sunan, sehingga beliau mengevaluasi kembali pendapat-pendapat lama beliau yang berdiri atas dasar sunan dan asar yang selama ini beliau sudah ketahui. Nah, sekarang ditambah sunan dan asar yang baru beliau ketahui. Nah, ada yang menguatkan pendapat yang lama,
ada juga yang akhirnya beliau evaluasi berubah menjadi pendapat yang baru. Kemudian ada lagi yang menyebutkan sebab yang kedua, i'timaduhu ala qiyasin jadidin yakunu arjah minal awal. Nah, yaitu dalam metodologi qiyas Imam Syafi'i, saudara. Nah, jadi ada penyempurnaan metode qiyas. Nah, itu yang banyak berubah akhirnya. Ya, jadi hukum-hukum itu kan dulunya berdiri bukan hanya ayat Quran, hadis, ijma, tapi juga ada qiyas. Kebanyakan memang yang berubah itu hasil daripada qiyas. Nah, karena ada metodologi yang disempurnakan oleh Imam Syafi'i sehingga saudara terjadilah perubahan pendapat beliau. Ada lagi yang mengatakan ketiga, ikhtilaful bi'ah. Karena perbedaan lingkungan bi'ah. Berbeda antara orang di Irak dengan orang di Mesir. Nah, perbedaan begitu baina Mesir wal Hijaz wal Irak, saudara, tapi menurut penulis wahwa sababul adaf. Ini sebab yang paling lemah. Sebab yang paling utama itu tadi, penambahan pengetahuan ilmu daripada Imam Syafi'i, perluasan wawasannya, saudara, sehingga terjadi perubahan tersebut. Baik, kita lihat lagi. Ini sepintas lalu saja, saudara. Nah, ini bagaimana daur daripada perkembangan dari masa ke masa mazhab Imam Syafi'i. Dari tahun 270 ke 505, siapa yang berperan, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian abras ma'alim hadhil marhalah disebutkan satu persatu, saudara. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi ini cukup lengkap untuk menuliskan seperti di sini. Tawalla ulama Syafi'iyah manasibul qadha, disebutkan siapa saja ulama-ulama Imam Syafi'i yang pernah jadi qadhi di beberapa negara. Seperti Abul Abbas Suraik, Ibn Suraik itu qadhi. Abu Zur'a di Damaskus juga qadhi, saudara. Kemudian Al-Astrahi juga qadhi, saudara. Nah, ini semua disebutin qadhi di mana aja. Qadhi di Siraj, qadhi di Damaskus, qadhi di Sikistan, qadhi di Azerbaijan, dan lain sebagainya. Jadi banyak ulama Syafi'i yang menjadi qadhi sehingga, saudara, mazhab Syafi'i ini masuk dalam putusan-putusan yang mereka buat saat mereka menangani persoalan hukum. Nah, jadi selama jadi qadhi mereka menangani persoalan hukum, sehingga metodologi mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat mazhab Syafi'i banyak masuk dalam keputusan-keputusan hukum mereka. Dan itu akhirnya menjadi kebijakan negara di mana mereka menjadi qadhinya. Nah, jadi artinya qadhi-qadhi ini ikut berperan, nah, di dalam menyebarluaskan mazhab Imam Syafi'i dari masa ke masa, ya ikhwan. Nah, kemudian saudara, kita lihat lagi di sini kapan munculnya zuhur thariqatain fit tasnif. Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i ini dikenal ada dua thariqah, saudara. Thariqah pemikiran, thariqah penulisan, saudara. Ada thariqah iraqiyah, ada thariqah khurasaniyah. Nah, di sini disebutin siapa aja tuh tokoh-tokoh yang iraqiyah, siapa-siapa tokoh yang khurasaniyah. Seperti tokoh-tokoh yang iraqiyah, yaitu Al-Imam Al-Asfarayani, kemudian Al-Imam Abu Thayyib Thaqir bin Abdullah At-Tabari, begitu juga Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, saudara. Ini tokoh-tokoh thariqah iraqiyah. Nah, di sana juga ada tokoh-tokoh thariqah khurasaniyah seperti Al-Qaffal As-Saghir, saudara. Begitu juga ayah daripada Imam Juwaini, saudara, yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini, walidu Imamil Haramain. Nah, begitu juga selain itu, saudara, ada lagi Al-Ghadi Husain. Nah, jadi di sini ada dua thariqah yang sangat terkenal. Nah, di periode berikutnya kedua thariqah itu digabungkan, al-ulama alladzina jama'u baina thariqatain. Yang pertama adalah Imamul Haramain sendiri, yang kedua adalah Imam Ghazali, ya ikhwan. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ghazali nggak ngerti fikih, ngawur itu. Kalau ada yang bilang Imam Ghazali ilmu hadisnya lemah, ngawur itu, ya ikhwan. Nah, jadi hanya karena ada beberapa hadis dhaif di Ihya Ulumuddin langsung diserang seolah-olah Imam Ghazali ini
enggak menguasai ilmu hadis, saudara. Jadi sekali lagi itu tuhmah yang sangat berbahaya. Imam Ghazali termasuk salah satu pilar utama dalam mazhab akidah Asy'ariyah dan pilar utama dalam mazhab fikih Syafi'i, dan juga pilar pertama itu daripada kalangan Sufiyin ya ikhwan, As-Sunniyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah dari situ mulailah di sini disebutkan ulama-ulama tobakot dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Kita lihat ini semua tobakotnya, nama-nama kitabnya, ini yang sudah kita bahas. Ada Kitabul Muharrar, Kitabul Aziz, ini kalangan Imam Rafi'i. Kemudian ini Darul Imamun Nawawi, saudara, Fitanqih. Nah di sana Imam Nawawi punya karangan Radhut Talibin, Minhajut Talibin, kemudian Al-Majmu' dan seterusnya, saudara. Nah kemudian saudara disebutkan lagi kitab apa saja sebelum Rafi'i dan Nawawi, saudara, disebutkan Mukhtasar Muzanni, Muhadzab, Wasit, ini sudah kita bahas semua. Nah ini sini dibahas dengan keterangan-keterangan yang penuh manfaat. Makanya ana usul saran kalau yang ingin mendalami ini, tolong nanti sudah dikirim Pak Muhammad. Sudah bisa sambil lihat handphone. Buka aja ya ikhwan, bisa dilihat. Bisa dilihat di handphone. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini bagaimana Al-Bulqaini, saudara, perannya, kitab apa aja yang dikarang, saudara, dalam mazhab Syafi'i, baik dalam fikih maupun dalam usul fikih. Nah, ini semua ada lengkap. Nah, kemudian ini peran Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kemudian peran Haitami, Ramli, saudara. Nah, ini di Tobaqat berapa peran-peran beliau. Nah, ini semuanya, saudara, dimuat. Taib, di sini al-farqu baina tanqihil awal wa tsani, saudara. Jadi bagaimana para ulama kita dalam mazhab Syafi'i melakukan evaluasi, melakukan penelitian ulang, saudara, dari aneka ragam pendapat, mentarjih, saudara, itu dari abad ke abad tidak pernah berhenti. Nah, ini zuhur tasnif fil qawaidil fiqhiyah antara tahun 676 sampai 1004. Siapa saja tokoh-tokoh Imam Syafi'i? Apa saja kitab yang dibuatnya ya ikhwan? Lengkap. Ini lengkap. Bahkan di sini disebutkan juga bagaimana peran ulama-ulama Syafi'i dalam bidang hadis. Siapa saja tuh yang mengarang kitab-kitab hadis? Lengkap di sini. Jadi mazhab Syafi'i ini ulamanya lengkap di semua bidang. Ada di bidang fikih, di bidang hadis, di bidang tafsir. Nah, ini semua dimuat di sini, saudara. Nah, kemudian baik, kita lihat lagi yang berikutnya, yang ini yang muasirin. Nah, ini Daur Sadis, periode ke-6 antara tahun 1335 sampai 1423, saudara. Nah, ini muasirin, disebutkan nama-nama kitabnya dan disebutkan nama-nama orangnya. Nah, kemudian abzar ulama Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang terkenal di periode ini, kita lihat yang paling bawah. Al-Allamatu Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi kalau tadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani masuk, saudara, di periode sebelumnya, maka periode yang berikutnya masuk Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Muhammad Yasin Al-Fadani ini mahir di bidang hadis ya ikhwan. Banyak ulama-ulama besar dunia datang ke Mekah hanya mau ketemu Syekh Muhammad Yasin Fadani, mau baca kitab hadis di depan beliau, saudara, untuk mengambil sanadnya. Nah, jadi Syekh Muhammad Yasin Fadani ini luar biasa terkenal, saudara. Dan banyak ulama-ulama Indonesia yang mengambil sanad beliau di bidang ilmu hadis. Tapi ternyata beliau dalam bidang ilmu lughah juga ada, dalam bidang ilmu fikih juga ada. Tapi kalau dalam bidang ilmu hadis, ini memang kelebihannya yang luar biasa ya ikhwan. Nah, jadi dulu Syekh Yasin Fadani ini waktu di Mekah, saudara, banyak tamu-tamu dari seluruh dunia datang. Dari Hijaz, dari Mesir, dari mana, mencari Syekh Muhammad Yasin Fadani hanya untuk minta sanadnya ya ikhwan. Nah, jadi baca kitab apa yang disepakati dibaca depan Syekh Muhammad Yasin Fadani, mau seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Habis itu mereka pulang membawa sanadnya. Karena Syekh Yasin Fadani memiliki sanad yang sangat bagus sekali. Sanad keilmuannya baik dalam bidang hadis maupun yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah
yang kita lihat ini, makanya tadi saya katakan ini kitab sangat bagus, silakan dibaca saudara, atau silakan di print out untuk kita bisa buka kapan saja. Tolong jangan sampai hilang, nanti masukkan ke komputer saudara kalau mau buka di laptop, jangan sampai hilang WA-nya. WA handphone hilang ikut hilang tuh WA, akhirnya nanti kitabnya ikut hilang juga. Nah sebaiknya itu PDF, masukkan. Kalau belum mau dicetak, masukkan ke laptop, masukkan ke database, masukkan ke eksternal hadis. Jadi kapan waktu kita mau baca bisa ya ikhwan. Ya, atau minimal simpen linknya. Nah, karena kita bisa buka, dia kan ada di Google ya. Ada di Google, saudara. Nah, tinggal simpen linknya, saudara. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi kita sudah sampai sini. Kita sudah sampai sini. Sekarang kita lanjutkan, saudara. Kalau kemarin kita banyak bicara soal kitab-kitab, saudara. Nah sekarang kita akan masuk ke mustolahat. Mari kita lihat. Yang pertama perlu kita ketahui urutan bagaimana kita mengenal pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Sebab kalau kita langsung membaca kitab Ar-Risalah, saudara, nggak ada penjelasan. Karena pendapat-pendapat Imam Syafi'i di Ar-Risalah, saudara, ada yang memang kuat dan sangat kuat, ada yang masih perlu diperjelas dan dipaparkan, yang kemudian dibahas oleh para mujtahid setelah masa Imam Syafi'i. Nah, dari tadi saya sudah sampaikan tadi, di kitab yang tadi ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, sampai periode 6. Jadi mazhab Syafi'i ini sepanjang zaman sampai hari ini pun, saudara, akan lahir terus, saudara, mujtahid yang terus mengoreksi, mengevaluasi, saudara, meneliti. Karena fikih ini kan juga nggak bisa terlepas daripada perkembangan zaman. Fikih ini kan juga nggak bisa terlepas daripada fiqhun nawazil yang diajarkan oleh Kiai Asep, saudara. Nah, kalau kita mau bicara fiqhun nawazil di kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i nggak ketemu. Fiqhun nawazil ini kan peristiwa-peristiwa baru yang dulu tidak pernah terjadi. Nah, terus bagaimana kita mengklaim kalau peristiwa baru itu fatwanya nanti masuk dalam mazhab Syafi'i? Nah, ini siapa yang punya otoritas untuk menyampaikan itu juga pendapat mazhab Syafi'i, saudara? Padahal itu nggak pernah terjadi di zaman Imam Syafi'i sampai di zaman Imam Nawawi, saudara, Suyuti, nggak pernah terjadi. Nah, karena itu semua kembali kepada metodologinya. Selama ulama-ulama mazhab Syafi'i hari ini mengikuti metodologi sistem istimbatul ahkam yang dipakai oleh ulama-ulama Syafi'i, maka terbuka jalan. Hasil ijtihad fiqhun nawazil sekarang akan menjadi bagian daripada mazhab Imam Syafi'i, saudara. Terbuka jalan. Asal jangan melanggar metodologi. Dan jangan ngawur-ngawuran, saudara. Nah sekarang ini juga ada, saudara, kelompok yang dia mengklaim pokoknya apa saja yang dalilnya hadis sahih itu mazhab Syafi'i. Dengan alasan karena Imam Syafi'i pernah mengatakan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Sehingga kalau hadis sudah sahih, ini kan mazhab Syafi'i, dimasukkan itu ke dalam mazhab Syafi'i. Nah, enggak betul cara begitu. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu senggang lagi, saudara, karena kita kan mesti kembali lagi ke manahijut tamyiz dulu nih. Kalau nanti ada waktu senggang, kita akan bahas slide khusus, saudara, soal mafhum daripada kalam idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Karena yang mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhabi itu diucapkan oleh Imam Syafi'i, diucapkan oleh Imam Malik, diucapkan oleh Imam Abu Hanifah, diucapkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi kita mau tahu, jadi maksudnya apa idza sahhal hadis fahuwa madhabi?
Ada yang menarik, Imam Subki, saudara, beliau setuju dengan pendapat seorang ulama sebelum beliau yang metodologinya pokoknya kalau hadis itu sudah sahih, kuat, ya udah itu mazhab kita. Imam Subki ikut pendapat ulama ini, saudara. Ini Imam Subki sendiri yang bercerita. Sehingga beliau tidak lagi mau baca kunut dalam sholat subuh. Karena, saudara, hadis tentang tidak ada kunut dalam sholat subuh, hadis sahih. Saudara, sementara hadis-hadis yang bicara kunut, saudara, itu banyak hadis dhaif. Jadi, kan muskilah, masa hadis dhaif ngalahin hadis sahih, saudara. Sehingga Imam Subki ngikut kaidah tadi, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Mulai hari itu Imam Subki meninggalkan kunut, nggak mau kunut lagi ya kawan, karena dianggap hadisnya nggak lebih kuat daripada hadis yang tanpa kunut. Tapi beberapa waktu kemudian Imam Subki balik lagi, dia bilang ternyata nggak begitu cara memahaminya, karena ternyata ada hadis-hadis sahih yang nggak diamalkan oleh ulama, saudara. Ada hadis sahih yang ulama nggak ngamalin. Nah ini kan jadi menarik nih. Ada hadis dhaif yang diamalin, ada hadis sahih yang nggak diamalin. Bahkan ada hadis dhaif yang menjadi kaidah, la darar wala dirar, hadis dhaif, tapi jadi kaidah. Udah gitu kaidahnya apa, saudara? Mujma' alaiha. Semua ulama, semua mazhab pakai itu kaidah, la darar wala dirar, padahal hadisnya dhaif, ya. Nah, dari situ Imam Subki mengatakan, oh, kalau begitu ada metodologinya, ada timbangannya. Ternyata ada hadis-hadis sahih yang memang gak diamalkan. Beliau teliti, bukan Imam Syafi'i menolak itu hadis sahih. Ternyata Imam Syafi'i juga tahu ada hadis-hadis yang menolak kunut. Tapi kenapa Imam Syafi'i menguatkan hadis yang lain, beberapa hadis dhaif yang saling menguatkan satu sama lainnya, saudara? Nah, ternyata Imam Syafi'i punya metodologi dan thariqah yang diakui oleh ulama-ulama daripada kalangan Syafi'iyah. Akhirnya setelah memahami itu secara lebih mendalam, Imam Subki balik lagi pakai kunut, ya kawan. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas itu, ya kawan. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Pokoknya judulnya idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Ini apa artinya, apa maksudnya, bagaimana penerapannya, apa problematika yang ada di dalamnya, bagaimana pengalaman-pengalaman ulama seperti Imam Subki tadi, yang tadinya mengikuti aturan itu ternyata akhirnya berbalik. Lalu apa bahayanya kalau memahami hadis tadi secara tekstual, ya kawan. Nah, lalu bagaimana caranya kalau ingin memahaminya secara kontekstual? Insya Allah itu nanti akan kita bahas. Kalau panjang umur, sehat walafiat, ada waktu senggang, materi khusus mafhum kalam idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jadi jangan sekarang. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau kita mau tahu pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i, mana yang muktamad, mana yang tidak muktamad, maka perhatikan urutan berikut, saudara. Ini maksudnya kalau ada perbedaan nih dalam mazhab Syafi'i ini. Nah, katakan kadang-kadang Imam Syafi'i juga beda antara Qadim dan Jadid. Nah, atau antara Imam Ghazali beda juga dengan Imam Juwaini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memilah mana yang muktamad dalam mazhab Syafi'i? Mana yang betul-betul muktamad yang dipakai jadi pedoman? Yang pertama, saudara, mattafaqa alaihi syaikhan. Naam, al-mu'tamad fil fiqh Syafi'i. Yang pertama, mattafaqa alaihi syaikhan, yang disepakati oleh dua syekh. Syaikhan di sini bukan Bukhari Muslim. Kita lagi nggak bicara ilmu hadis nih.
Kalau dalam ilmu hadis, kalau dikatakan mattafaqa alaihi syaikhan, yang dimaksud siapa? Bukhari Muslim. Kalau dalam fikih Syafi'i bukan. Kalau dikatakan mattafaqa alaihi syaikhan, maksudnya mattafaqa alaihi imamur Rafi'i wal imamun Nawawi. Jadi kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i sudah sepakat, oh ini ada 3 pendapat. Pendapat Imam Juwaini begini, pendapat Ghazali begini, pendapat sebelumnya nih beda-beda. Yang mana yang diambil? Yang mana yang muktamad? Cari yang disepakati oleh kedua imam ini ya ikhwan. Jadi kalau Imam Rafi'i sama Imam Nawawi sepakat, itulah yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kira-kira jelas ya? Nah, jadi makanya kita perlu merujuk ke kitab-kitab saudara dari kalangan Imam Rafi'i Nawawi atau karangan ulama sesudah mereka yang mengutip pendapat-pendapat mereka. Yang kedua, saudara, bagaimana idza ikhtalafa syaikhan? Saudara, bagaimana kalau Imam Rafi'i sama Imam Nawawi berbeda juga? Nah, kalau mereka sepakat selesai, nggak usah lagi lihat ulama ke bawahnya. Jadi kalau mereka sepakat selesai, itu yang muktamad. Tapi kalau mereka sendiri nggak sepakat, Imam Rafi'i menguatkan pendapat yang A, Imam Nawawi menguatkan pendapat yang B. Nah, mana yang mesti diambil antara Rafi'i dan Nawawi? Maka kuncinya marajjahahu Ibn Hajar war Ramli. Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar Haytami dengan Imam Ramli. Saudara, mana ditarjih oleh keduanya? Nah, kalau Imam Ibn Hajar dan Ramli sepakat, oh, yang kuat, yang Imam Rafi'i punya, itu yang muktamad. Kalau keduanya sepakat, enggak. Yang kuat itu pendapat yang Nawawi, maka yang Nawawi yang kita pakai ya kawan. Jadi mana yang ditarjih oleh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Jadi ini imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i, saudara. Ini ada etikanya. Enggak ujuk-ujuk orang zaman sekarang ilmunya enggak jelas, tahu-tahu mau jadi imam. Tahu-tahu punya pendapat hum rijal wa nahnu rijal. Sombong banget ya kawan. Mereka rijal, kita juga rijal, saudara. Nah, jadi maaf kalau tadi saya sampaikan orang-orang yang muttaham bukunya nggak usah dipakai, bagaimana bisa dipakai kalau imam sekeras Ibn Hajar dia lawan? Nah, kalau imam dia sendiri kok yang ngomong ulama sedunia dia nggak mau pakai. Nah, kalau ulama sedunia dia nggak mau pakai, saya mau pakai ulama sedunia, saya nggak mau pakai dia. Selesai. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, jangan nanti dipersoalkan, wah ini Habib urusan nasab doang. Enggak, ini urusan muttaham fil ilm ya ikhwan. Muttaham fil ilm dan muttaham bil kadzib, saudara, menyebarkan hoax kemana-mana. Kalau sudah begitu tolak, nggak masuk hitungan, saudara. Nah, jadi itu sekali lagi perlu kita ketahui. Yang ketiga, sudah azan, coba azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ya kawan, makanya tadi saya katakan, saya berharap mudah-mudahan kita doain agar Kiai Haji Asep Jailani bisa menyediakan waktunya untuk membuat hasyiah daripada kitab Nihayatus Zain. Jangan Fathul Mu'in, jangan Fathul Mu'in udah banyak yang sarain ya kawan. Nihayatus Zain ini perlu, karena apa? Karena ini khasanah peninggalan daripada ulama Nusantara. Dan kemarin ini Buya Qurtubi juga banyak membuat hasyiah ya kawan. Ada membuat hasyiah beberapa kitab, ada kitab tauhid dihasyiahkan saudara dan lainnya. Ini yang paling baru 2 hari yang lalu saya dapatkan. Alhamdulillah sudah dicetak. Beliau membuat hasyiah Minhajus Salikin. Hasyiah dengan judul Minhajus Salikin, saudara. Ini syarah apa? Ini syarah dari kitab Jami' Tughyan. Nah, Jami' Tughyan itu adalah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani ada kitab, saudara, namanya Jami' Tughyan. Jami' Tughyan itu kitab apa sih? Itu syarah dari Manzumah Syu'abul Iman. Nah, ada Manzumah Syu'abul Iman karangan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i, saudara Al-Malyabari, saudara. Nah, yang ini juga ini di bidang akidah nih. Ini juga
saudara, kitab disarahkan oleh Syekh Nawawi Bantani. Nah kemudian Buya Qurtubi Jailani membuat hasyiahnya. Nah saya pikir memang harusnya begitu. Kalau bukan kita-kita yang membuat hasyiahnya, siapa lagi? Nah peninggalan ulama Indonesia begitu banyak. Kiai Muhajirin umpamanya yang di Bekasi sana itu sadar dia bersambung, ilmunya luas dan punya kitab, saudara. Yang terakhir kitabnya disarahkan oleh Kiai Mahfud, Misbahuz Zalam, katibnya. Nah, Misbahuz Zalam. Jadi yang tulis Kiai Mahfuz Asirun, guru kita ya ikhwan. Itu sudah jadi kalau tidak salah berapa 4 jilid ya. Nah, Sarah Bulughul Maram dengan judul Misbahuz Zalam. Itu Kiai Muhajirin yang ada di Bekasi, ulama besar Indonesia ya ikhwan. Nah, jadi tolong ulama-ulama Indonesia yang sekarang ini yang punya kemampuan untuk bikin hasyiah, saudara, untuk ikut menjaga khazanah peninggalan warisan dari ulama-ulama kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita doain agar Kiai Asep Jailani panjang umur dalam taat ibadah, sehat walafiat, dan diberikan oleh Allah waktu yang cukup untuk banyak menulis kitab yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau Ibn Hajar dan Imam Romli berbeda juga? Bisa jadi, saudara. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda di dalam mentarjih suatu pendapat. Nah, tahu-tahu Imam Ibn Hajar dan Imam Romli juga beda. Maka kalau itu terjadi, saudara, bagaimana untuk mengetahui yang mu'tamad? Mari kita lihat. Ulama-ulama Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif, saudara, Jeddah, dan sekitarnya, itu daerah Hijaz. Ulama-ulama Hijaz dan ulama-ulama Syam. Nah, Syam itu Palestina, Syria, ya ikhwan, Lebanon, itu Syam semua. Wal Yaman, dan ulama-ulama Yaman, wal Ajam, dan ulama-ulama Ajam. Ulama-ulama Ajam ini ulama-ulama India, ulama-ulama Afghanistan, ulama-ulama Indonesia, saudara. Itu kebanyakan Nabi mengedepankan tarjih Ibn Hajar. Termasuk di negeri kita nih, kiai-kiai pondok-pondok pesantren lebih banyak mentarjih pendapat Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar berbeda dengan Imam Romli, saudara. Tapi ulama Mesir mereka lebih mengedepankan Imam Romli. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Ini apa sebabnya? Ya silakan nanti kita baca ya ikhwan dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, karena masing-masing yang mentarjih itu punya alasan tersendiri kenapa yang satu mengedepankan pendapat Ibn Hajar, kenapa yang lain mengedepankan pendapat Imam Romli. Mari kita lihat, saudara, bagaimana Sayyid Umar Al-Basri ya ikhwan dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah beliau mengatakan, "Idza kana al-mufti min ahli tarjihi afta bima tarajjaha indahu. Wa illam yakun kadzalik huwal ghalib fi hadhihi al-a'sar al-mutaakhirah fa huwa rawin la ghair. Fayatakhayyaru fi riwayati ayyihima syaa aw jami'an aw bi ayyihima man tarajjahat ajla'il mutaakhirin." Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi kalau seorang mufti itu dia seorang ahli tarjih, saudara. Silakan dia untuk mentarjih dari pendapat-pendapat yang ada, saudara. Ini maksudnya yang tarjih Ibn Hajar dan Romli enggak menjadi keharusan. Oh, harus kita nih Romli saja, harus kita Ibn Hajar. Enggak mesti, saudara. Makanya Sayyid Umar mengatakan afta bima tarajjaha indah. Saudara, silakan dia untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan pendapat dia yang rajih yang mana. Wa illam yakun kadzalik huwal ghalib fi hadhihi al-a'sar al-mutaakhirah fa huwa rawin la ghair. Cuman kita diingetin, saudara.
kebanyakan di antara kita di zaman ini, saudara, itu hanya rawen, hanya nakil. Hatta ulama-ulama hadisnya sekarang ini kebanyakan hanya nakil, menukilkan, saudara. Kita hanya meriwayatkan, menukilkan bahwa pendapat ulama anu begini, saya mentarji pendapat yang ini karena begini. Jadi kita bukan pelopor, kita bukan perintis, bukan. Kita bukan pemula, bukan. Karena pendapat itu sebetulnya sudah ada. Milik daripada pemikiran ashabul ra'yinya, saudara, ashabul afkarnya. Hanya kita melakukan tarjih, melihat, menimbangkan. Kalau fatwa kan banyak aspek yang dipertimbangkan, saudara. Nah, jadi begitu kita pertimbangkan aspek, kita keluarkan fatwa, silakan. Tapi jangan kita merasa sebagai pelopor, perintis, pemula. Enggak, kita cuma nakil, kita cuma rawin, saudara. Kita hanya meriwayatkan, menyampaikan pendapat yang sudah ada. Fatwa khayyar fi riwayati ayyihima. Silakan dia pilih aja pendapat daripada keduanya, mana yang dia mau. Atau mungkin bisa digabungkan, saudara. Nah, atau bisa juga bi ayyiha min tarjihat ajla'il mutaakhirin. Nah, atau bisa juga diambil dari fatwa-fatwa ulama-ulama yang mutaakhirin. Jadi tidak mesti hanya bersandar ke Ibn Hajar dan Imam Romli, saudara. Itu kalau ada perbedaan antara keduanya. Baik. Kalau ternyata kita tidak mendapatkan tarjih, satu masalah, nggak ada tarjihnya. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sudah berbeda, saudara. Nah, kemudian Ibn Hajar dan Romli juga nggak ada mentarjih. Dari perbedaan-perbedaan tadi, saudara. Nah, maka kalau tidak ada tarjih, saudara, yang muktamad adalah majazama bihin Nawawi. Nah, jadi apa yang ditetapkan oleh Imam Nawawi. Nah, baru di sini Imam Nawawi lebih dikedepankan daripada Imam Rafi'i, tapi setelah melalui dua langkah tadi. Nah, jadi nggak langsung dari nomor 1 ke nomor 4, enggak. Nah, nomor 1 kalau Imam Nawawi berbeda dengan Rafi'i, lihat dulu tarjih Ibn Hajar dan Romli. Kalau Ibn Hajar dan Romli sepakat, itu yang diambil. Apakah Nawawi, apakah Romli. Kalau mereka berbeda, saudara, maka kebanyakan ulama Mesir mentarjih pendapat Romli. Sementara ulama-ulama negeri lain banyak mentarjih pendapat Ibn Hajar. Tapi enggak mesti juga, boleh saja, saudara, walaupun kita di Indonesia bisa aja kita mentarjih yang Romli. Jadi ini bukan ukuran harga mati, bukan. Bahkan kalau dia mau fatwa silakan aja. Pilih salah satu di antara dua daripada pendapat tadi, ya kawan. Di antara tarjih tadi, atau ambil saja tarjih ulama lain yang sudah melakukan tarjih. Yang mungkin kita lihat, oh ini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ulama yang lain dari segi ilmu, akhlak, pengaruh dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau Imam Ibn Hajar dan Romli sendiri enggak mentarjih, saudara? Nah, kalau enggak mentarjih, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah ma jazama bihin Nawawi. Apa yang merupakan pendapat Imam Nawawi dengan jazam, saudara, yang ditetapkan, itu yang kita jadikan muktamad. Selanjutnya, saudara, idza lam tu'rad indal jami'. Lalu bagaimana kalau ada satu pendapat nggak pernah dibahas oleh Imam Romli, nggak ada di Imam Nawawi, nggak ada di Imam Ibn Hajar, nggak ada di Imam Romli, saudara, nggak ada, saudara, di mereka ini, saudara. Tapi ada di imam-imam yang datang setelah mereka, saudara. Setelah mereka ada. Nah, mana yang mesti dikedepankan, atau mana yang kebanyakan ulama anggap ini paling muktamad dalam mazhab Syafi'i? Nah, umumnya yang dianggap muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pertama, makhtarahu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, jadi apa yang dipilih oleh Imam Zakaria Al-Ansari, itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ingat, setelah melewati fase pertama, 2, 3, dan 4. Adanya di fase kelima. Nah, jadi jangan sampai nanti pendapat Zakaria Al-Ansari dibenturin sama pendapat Imam Nawawi, atau dibenturkan sama pendapat Imam Rafi'i. Bukan, itu bukan tingkatannya, saudara. Nah, tingkatan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ada setelah fase 1, 2, 3, 4. Ini berlalu, tidak ada
penyelesaian untuk penetapan muktamad, saudara. Nah, kalau Ustaz Zakaria Al-Ansori ternyata nggak menyinggung itu juga, nggak ada. Kita baca di kitabnya masalah itu nggak dibahas ya ikhwan. Maka yang berikutnya adalah Makhtarahul Khatib Asy-Syarbini. Nah, jadi apa yang dipilih oleh Syekh Syarbini, saudara, dia yang dianggap muktamad dalam madhab. Nah, kalau Syekh Khatib Syarbini juga nggak mengupas itu, nggak menyentuh, nggak menyinggung itu, saudara. Maka Makhtarahu Ashabul Hawashi. Nah, apa yang dipilih oleh Ashabul Hawashi, saudara. Ya, tapi Ashabul Hawashinya bukan yang mutaham ya, nggak masuk Ashabul Hawashi itu, nggak masuk ya ikhwan. Ashabul Hawashi yang muktabarin. Nah, ada yang muktabar, ada yang ghair muktabar, yang muktabarin, saudara. Nah, mana Ashabul Hawashi yang muktabarin, saudara? Sibro Malisi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok bisa ada tingkatan semacam ini? Karena fikih ini kan berkembang, saudara. Ada tatawur. Jadi ada satu peristiwa terjadi di zaman Imam Nawawi, saudara, enggak terjadi di zaman imam sebelumnya. Ada masalah terjadi di Imam Zakaria Al-Ansori, enggak terjadi di zaman imam sebelumnya. Artinya apa? Artinya kalau tadi kita belajar fiqhun nawazil sama Ki Asep, satu peristiwa yang baru terjadi di zaman Imam Nawawi yang belum terjadi di zaman sebelumnya, maka bagi Imam Nawawi itu fiqhun nawazil untuk zaman beliau. Itu termasuk nawazil untuk zaman beliau. Jadi nawazil itu selalu ada di tiap zaman, saudara. Nah, di zaman kita sekarang ini pun ya kita perlu mujtahid dong. Saudara, kita perlu ada ulama-ulama kita yang ijtihad karena muncul masalah-masalah baru yang enggak ada di zaman iman-iman sebelumnya. Nah, seperti masalah uang kripto, saudara, bagaimana hukumnya? Seperti MLM, saudara, bagaimana hukumnya? Ini kan hukum-hukum baru yang muncul, aneka ragam. Terus bagaimana jual beli online, saudara, bagaimana hukumnya? Itu semua termasuk nawazil, saudara. Nah, jadi ini, atau kalau di musim haji kita lihat sekarang bagaimana manusia sudah penuh, Mina udah nggak menampung lagi. Nah, apakah wilayah di sekitar Mina itu boleh dijadikan Mina atau tidak? Itu fiqhun nawazil, saudara. Karena Mina udah nggak bisa menampung lagi. Orang udah terlalu banyak. Nah, kita tahu Mina itu kan sebetulnya kanan kini gunung, saudara. Sekarang ini bisa menampung karena banyak gunung yang dibabat, dipapas itu gunung. Nah, cuman persoalannya kalau semua udah dipapas, semua udah diisi, manusia makin banyak. Nah, kira-kira daerah Aziziyah boleh gak orang mabit di sana? Ulama Saudi sudah ada yang mengeluarkan fatwa, saudara, bahwa mabit di sekitar Aziziyah itu termasuk mabit di Mina. Nah, walaupun ulama-ulama Syafi'iyah dari berbagai dunia masih menolak, saudara. Tapi ini termasuk fiqhun nawazil. Siapa membolehin, siapa yang nggak bolehin. Nah, ulama-ulama mazhab Syafi'i harus aktif, saudara. Kalau nggak aktif, nanti ulama-ulama mazhab lain yang mengeluarkan fatwa sesuai dengan metodologi mereka. Nah, akhirnya kita kosong. Tapi kalau dari kita ulama-ulama mazhab Syafi'i juga berikhtihad di fiqhun nawazil, kita insya Allah kita yakin bahwa metodologi sistem pengambilan hukumnya tidak keluar daripada metodologi mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau sekedar itu banyak ulama kita zaman sekarang yang bisa ijtihad seperti itu masih banyak ya kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui ya kawan. Baik, kita tambah sedikit lagi tartib, saudara, Kutubun Nawawi indal khilaf. Nah, ini menarik ini. Imam Syafi'i pendapatnya kadang-kadang jadid sama jadid beda. Qadim sama qadim beda. Jadid sama qadim beda. Beda riwayat. Itu terjadi. Nah, ternyata saudara dalam kitab-kitab Imam Nawawi juga ada pendapat-pendapat yang satu kitab dengan kitab lainnya berbeda. Di sini Imam Nawawi mengatakan A, di sini Imam Nawawi mengatakan B. Padahal kitabnya sama-sama karya beliau. Nah, ini kalau di Indal Ulama, ini bukan pelin-pelan, bukan saudara.
Ini namanya yang bersangkutan raja an ra'yihil awal. Dia sudah meninggalkan pendapatnya yang pertama dan dia menyuguhkan pendapatnya yang baru. Nah, tentu yang dipakai yang baru, bukan yang lama, saudara. Nah, maka itu kita mesti tahu urutan kitab-kitab Imam Nawawi yang dianggap terkuat dalam soal pendapat fikih, ya ikhwan. Nah, maka itu mari kita lihat. Yang pertama, yang paling kuat, pendapat Imam Nawawi yang paling akhir, paling kuat, itu yang diuraikan dalam kitab At-Tahqiq. Dalam kitab At-Tahqiq, saudara. Yang kedua, kalau memang di tahqiq tidak ada, baru yang dipegang adalah Al-Majmu'. Artinya, kalau pendapat di Al-Majmu' dengan tahqiq berbeda, yang dikedepankan adalah tahqiq, bukan majmu', ya kawan. Nah, jadi kadang-kadang ada orang berpendapat, enggak, Imam Nawawi berpendapat begini. Yang satu, enggak, saya baca begini. Nah, kita lihat kitabnya. Nah, kalau majmu' berbeda dengan tahqiq, yang at-tahqiq yang diambil oleh para ulama, ya kawan. Nah, kemudian kalau tahqiq dan majmu' saudara tidak ada. Yang berikutnya saudara at-tanqih. Saudara, ini juga kitab Imam Nawawi. Nah, jadi at-tanqih ada di urutan ketiga. Baru yang keempat kitab Raudhatut Thalibin, Ar-Raudhah. Nah, jadi at-tahqiq yang nomor 1, 2 majmu', 3 tanqih, 4 Ar-Raudhah, ya ikhwan. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima baru Al-Minhaj. Nah, jadi Raudhah, saudara, pendapat Imam Nawawi lebih dikedepankan daripada yang di Minhaj. Yang berikutnya Al-Fatawa. Imam Nawawi juga punya kumpulan fatwa-fatwanya, saudara. Nah, ini Al-Fatawa, kalau dia berbeda dengan apa yang ada di Majmu', ya Majmu' yang diambil. Kalau berbeda dengan Minhaj, Minhaj yang diambil. Kalau berbeda dengan Raudhah, Raudhah yang diambil, saudara. Yang ketujuh, Sarhu Muslim. Nah, Sarhu Muslim, ya ikhwan. Nah, baru yang kedelapan, yaitu Tashihut Tanbih. Tashihut Tanbih, saudara. Yang terakhir, At-Tanbih itu sendiri. Nah, jadi beliau membuat kitab Tanbih, saudara. Kemudian diperbaiki lewat Tashih Tanbih. Otomatis Tashih Tanbih lebih kuat daripada Tanbih. Nah, setelah itu baru beliau karang yang lain. Dan Al-Majmu' termasuk yang belum selesai beliau karang. Keburu beliau meninggal dunia belum selesai. Tapi At-Tahqiq, saudara, itu yang paling akhir beliau buat. Dan itu dianggap oleh ulama adalah pendapatnya yang paling akhir. Dan itu yang terkuat dibanding yang lain. Ini urutannya. Nah, jadi kalau baca kitab Imam Nawawi, andai kata satu saat Anda mendapatkan, saya baca di sono begini, kok saya baca di sini begini, kok beda, jangan bilang pelin-pelan. Oh, lihat aja kembali ke tartibnya. Oh, ini ada yang godim, ada yang jadid, ya ikhwan. Nah, kalau Haytami, terusan Nawawi. Kalau Haytami juga saudara, nah, itu ada tartibnya. Kalau pendapat beliau sendiri, saudara, berbeda. Yang pertama adalah At-Tuhfah, saudara. Yang kedua adalah Fathul Jawad. Yang ketiga Al-Imdad. Yang keempat Al-I'ab. Yang kelima baru Al-Fatawa. Ini urutan. Jadi kalau Imam Ibn Hajar Haytami mengatakan dalam kitab Imdad berbeda dengan yang dikatakan dalam Tuhfah, maka dikedepankan yang mana? Tuhfah, saudara. Tuhfah dulu yang dikedepankan. Nomor 1 itu Tuhfahnya Ibn Hajar Haytami, saudara. Dan ingat, yang betul Haytami, bukan Haythami. Ada yang pakai sa, Haythami. Tapi memang mulakbatnya ini udah bukan tingkat lokal lagi, udah bukan nasional lagi, udah internasional, ya ikhwan. Nah, cuman memang perlu kita perbaiki, saudara. Yang betul Haytami, bukan Haythami. Namanya Ahmad, lakopnya Ibn Hajar. Jadi kalau dalam fikih disebut Gola Ibn Hajar, maksudnya Ibn Hajar Haytami. Atau kalau dikatakan Gola Haytami, maksudnya Ibn Hajar Haytami.
Karena Ibn Hajar ada dua, ada Ibn Hajar Haytami, ada Ibn Hajar Al-Asqalani, saudara. Nah, jadi kalau Ibn Hajar Al-Asqalani dia Syekhul Muhadditsin. Dia guru besar, saudara, daripada para muhaddits. Nah, kemudian saudara, namanya Ahmad, laqabnya Ibn Hajar, nasabnya Haytami. Kalau dikatakan qala Haytami, ya maksudnya beliau, bukan Haytami yang lain ya ikhwan. Walaupun di sana ada Haytami yang lain. Kalau udah disebut qala Haytami, sahha indal Haytami, zahaba ilaihil Haytami, maksudnya Ibn Hajar Haytami. Mari kembali kita lihat dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaid, saudara, Al-Makkiyah. Tadi dalam kitab Fawaqih Makkiyahnya Said Umar Basri. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Said Alwi bin Ahmad As-Saggaf ya ikhwan, di dalam ringkasannya untuk kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Beliau mengatakan, wa dhahaba ulama'u Hadramut wasyam wal Aqrat wa Dagestan wa aktsarul Yaman wal Hijaz ila anna al-mu'tamad maqalahu Syekh Ibn Hajar fi kutubihi. Saudara, bal fi tuhfati. Jadi pokoknya apa-apa yang disampaikan oleh Ibn Hajar, saudara, dalam kitab-kitabnya, terlebih khusus adalah kitab Tuhfah, saudara, ini yang dipilih. Kenapa? Itu yang tadi kita tanyakan. Apa alasannya? Beliau katakan lima fiha min ihatatin nususil imam. Karena dianggap kitab Tuhfah itu, saudara, lebih komprehensif di dalam menyampaikan pendapat-pendapat al-imam, saudara. Ini al-imam di sini, saudara, bisa yang dimaksud adalah Imam Syafi'i, bisa juga yang dimaksud adalah Imam Juwaini. Biasanya disebut imam itu adalah Imam Juwaini, saudara. Ma'amazid tatabu'il mu'allif fiha, saudara. Ditambah lagi bahwa Ibn Hajar itu, saudara, beliau ini banyak terus, bukan hanya memaparkan suatu persoalan, tapi karena beliau banyak mutolaah, saudara, beliau banyak mengikuti terus perkembangan yang ada. Nah, sehingga kitab Tuhfahnya itu menjadi kitab yang komprehensif, lengkap, syamil, saudara. Ditambah lagi warikiraatil muhaqqiqina laha alai. Ya, karena banyak muhakkik baca kitab tersebut, dan banyak orang, saudara, membuat sarah maupun hasyiah untuk kitab karangan-karangan daripada Ibn Hajar Haytami. Kemudian alladzina la yuhsuna kathrah. Jadi para muhakkik yang baca, yang mengajarkan, yang mengupas, saudara, yang membicarakan kitab-kitab pendapat-pendapat daripada Ibn Hajar Haytami itu begitu banyak, sehingga sangat populer. Jadi nggak kaget kalau ulama-ulama dari negeri-negeri tadi yang disebutkan, Hadramut, Syam, Aqrat itu Kurdi, saudara, Dagestan dan lain sebagainya, banyak mengedepankan pendapat Ibn Hajar Haytami. Nah, sekarang untuk kita sedikit lebih mengenal, agar kita bisa membedakan antara Haytami dengan Haythami. Al-Haytami, beliau adalah muftil Hijaz. Beliau adalah muftil Hijaz, dan beliau seorang faqih, ahli fikih, seorang muhaddits, ahli hadis, dan beliau juga seorang mu'arrikh asli, yaitu ahli tarikh. Nama beliau Sihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad Badruddin bin Muhammad Samsuddin bin Ali Nuruddin bin Hajar As-Sa'di Al-Haytami. Jadi ini nama beliau, saudara, wafat tahun 974 Hijriah. Nah, karangan-karangannya, jadi kalau kita lihat karangan ini karangan Haytami, bukan Haythami. Yaitu diantaranya Tuhfatul Muhtaj, Fathul Jawad, kemudian kitab Al-Imdad, kilahuma Sarhul Irsyad, dua-duanya sarah daripada kitab Al-Irsyad. Kemudian ada lagi kitab Al-I'ab, Sarhul Ubab, ada Al-Fatawa Al-Hadithiyah, ada Al-Fathul Mubin Bisarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ada kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, ada kitab Az-Zawajir An Iktirafil Kabair, dan ada kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Jadi beliau ngarang juga sarah untuk kitab Burdah. Ini yang ngarang Haytami, saudara. Ibn Hajar Haytami pakai ta. Sekarang kita berkenalan
dengan Ibn Hajar Haythami. Nah, Ibn Hajar Haythami ini kalau disebut biasanya nggak disebut Ibn Hajar saja. Dia nggak dikenal sebagai Ibn Hajar. Nah, dia dikenal sebagai Haythami, saudara. Kalaupun ditulis Ibn Hajar, harus ditambahkan dengan Haythami. Nggak boleh secara mutlak disebut Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar disebut secara mutlak dalam urusan fikih, yang dimaksud Ibn Hajar Haythami. Nah, kalau ini biasanya cuma disebut Haythami, nggak disebut Ibn Hajar dia. Walaupun dalam nasabnya dia Ibn Hajar juga, saudara. Nah, lihat nasabnya, namanya saudara. Al-Hafiz Nuruddin Abul Hasan Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Ibn Hajar Al-Haythami. Beliau bukan faqih, beliau muhaddis, bukan faqih. Ini yang nomor 2, Haythami. Kalau Haythami muhaddis juga, faqih juga, mu'arrikh juga, saudara. Nah, ini juga punya kitab sangat terkenal, saudara. Dan beliau lebih dulu dari Ibn Hajar Haythami. Ibn Hajar Haythami wafatnya 974 Hijriah. Beliau wafat tahun 807 Hijriah. Nah, ini lebih dulu daripada Haythami. Nah, di antara kitab yang terkenal Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Kemudian kitab Mawariduz Zam'an li Zawaid Ibn Hibban. Kemudian kitab Majma'ul Bahrain fi Zawaidil Mu'jamain. Kemudian Kashful Astar an Zawaidil Bazzar. Nah, jadi lihat kitabnya semua kitab hadis ya, ikhwan. Nah, ini sebagai tambahan aja untuk kita bedakan mana Haythami, mana Haythami. Kalau pertanyaannya di antara kedua ini yang namanya terkenal dengan Ibn Hajar saja yang nomor 1. Nah, bukan yang nomor 2 ya, ikhwan. Nah, tolong jangan sampai rancuh lagi menyebut daripada kedua nama ini. Baik. Saudara, kita selesaikan dulu soal tartib. Tartibul hawashi. Nah, ini kan hasiah-hasiah banyak nih fikih Syafi'i, saudara. Ada belasan, ada puluhan, bisa ratusan hasiah, saudara. Nah, dari hasiah-hasiah yang banyak itu, saudara, ada yang muktabar, ada yang enggak muktabar, saudara. Jadi yang mana sebetulnya yang mesti diutamakan? Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau ada masalah enggak dijelaskan dalam kitab-kitab syarah, enggak dijelaskan oleh Imam Nawawi, Rafi'i, Ramli, apa Ibn Hajar, enggak ada, saudara. Ini hasiah yang mana yang dipakai, saudara? Maka yang pertama adalah hasiah Ali Az-Zayadi. Kemudian yang kedua baru hasiah Ibnul Qasim Al-Abbadi, saudara. Yang ketiga hasiah Umairah. Yang keempat hasiah Ali Sibramalisi. Yang kelima hasiah Ali Al-Halabi. Yang keenam hasiah Asy-Syubari. Yang ketujuh hasiah Al-Annani. Inilah 7 hasiah yang muktabarah, saudara, wa mu'tamadah dalam kalangan Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi ini perlu kita ketahui. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, kita jadi nanti kalau ada pertentangan, oh ini ada perbedaan pendapat antara hasiah Zayadi dengan hasiah Subari, kita tahu mana yang dikedepankan, saudara. Nah, jadi ada etika. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini fikih ada etikanya, nggak sembarangan. Orang main nyeruduk aja, saudara. Terus main mengklaim ini pendapat saya, ini pendapat saya. Tunggu dulu, lihat dulu, pelajari. Kalau ulama sudah punya pendapat, jangan mengklaim itu pendapat kita. Kita ini cuma rawin, meriwayatkan aja. Kita cuma nakil. Kita hanya menukilkan. Ulama zaman sekarang kebanyakan an-nakilun. Hatta muhadisnya kebanyakan an-nakilun. Hatta Albani nakil, saudara. Cuma menakil aja, saudara. Dalam taskhihnya pun dia menakil. Kadang-kadang dia setuju dengan taskhihnya Tirmidzi, kadang-kadang setuju dengan taskhihnya Ibn Majah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik. Kalau ini sih emang enggak bakal bisa dihafal ya, ikhwan. Nah, kalau ini nih emang kita mesti punya catatan di kantong kita. Nah, kalau kita baca kitab-kitab hawashi, hasiah, itu ada rumus-rumus yang muktabarah di antara ashabul hasiah. Jadi kalau ada yang mau bikin hasiah,
Dia mesti ikutin nih rumus nih, jangan bikin rumus sendiri. Kalau bikin rumus sendiri ntar yang baca nggak ngerti. Nah, kalau dia bikin rumus sendiri, dia mesti jelaskan dulu di mukaddimah. Saya pakai rumus sendiri. Rumus saya kalau huruf ini maksudnya ini, huruf ini maksudnya ini, huruf ini maksudnya ini. Tapi kalau mau ikut torigonya ashabul hawashi yang umum dalam urusan fikih, ini rumusannya ya ikhwan. Kalau ditulis nih dalam nukilan, saudara, pendapat hukum ini begini, 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 begini. Dalam kurung mim strip ro. Maksudnya itu pendapat Imam Romli, saudara, sahib Nihayatul Muhtaj, saudara. Nah kemudian kalau dia punya nomor 2 ditulis as-Syihab mimro. Mimro juga, saudara. Cuma yang atas nggak pakai Syihab, yang bawah pakai Syihab, yang bawah Walidul Imam Ar-Ramli. Nah, berarti itu pendapat daripada ayahnya Imam Ramli. Nomor 3, kalau kho amit to, itu maksudnya Al-Khatib As-Sarbini sahib Mughnil Muhtaj. Ini udah umum dikenal di kalangan sahibul hasyiyah. Jadi nggak perlu lagi dia tulis panjang-panjang. Pendapat ini hukumnya ini. Terus dalam kurung ditulis qalahu Al-Khatib As-Sarbini sahib Mughnil Muhtaj. Panjang, saudara. Cukup ditulis kho strip to dalam kurung, selesai. Orang ngerti, oh ini pendapatnya khatib. Nah kalau Ibn Hajar kita lihat, kadang-kadang ha dan jim, kadang-kadang ha dan ro. Nah, jadi lain-lain nih, ada hasyiyah yang pakai ha saja, ada hasyiyah yang pakai ha dan jim, ada hasyiyah yang pakai ha dan ro. Maksudnya Ibn Hajar Al-Haytami sahib Tuhfatul Muhtaj. Nah kemudian kalau zai, nah, itu maksudnya Syekh Ali bin Yahya Az-Zayyad yang tadi sahib hasyiyah, saudara. Kalau sin dengan mim, itu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, saudara. Kalau to sama ba, Toblawi, saudara. Kalau ha strip lam, Syekh Ali ibn Ibrahim Al-Halabi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya tidak perlu bacakan lagi, ada 28. Nanti kalau ini sudah dibuat PDF-nya, Hanif kalau sudah selesai, nanti buat PDF-nya, kirim juga ke apa namanya, ke handphone, ke grup yang ada di HP, di WA, insya Allah. Nah sampai sini dulu ya ikhwan. Selanjutnya nanti kita cari waktu lagi. Pelajaran depan kita akan buka faraid dan minhaj, manahij tamyiz lagi. Tapi nanti kalau ada waktu, catat dari sekarang. Nanti kalau waktu luang tagih saja. Tinggal nagih aja, nagih. Saya diingetin, Beb, bagaimana kalau kita bahas ini nih, yang waktu itu dijanjiin. 1 tentang tadi idza shahal hadis fahuwa mazhabi. Yang kedua tentang ini, saudara, al-qadim wal jadid fil fiqh syafi'i. Nah ini terusannya udah jadi nih, ada sekian belas slide, saudara. Nah ini nanti bisa kita bahas, mana pendapat qadim, mana pendapat jadid, mana qadim dan qadim, mana jadid dan jadid yang berbeda. Ada qadim berbeda, ada jadid berbeda, ada jadid dan qadim berbeda. Terus yang berbeda itu perkara apa saja sih? Di sini ini udah lengkap. Ini kalau kita lihat nih qadim dan jadid, kita lihat ikhtilafu fiqh syafi'i, saudara. Nah, kita lihat mustalahat fiqh syafi'i. Nah, ini masail. Nah, kita masuk ke saudara al-masail mukhtalif fiha inda ta'arudil qadim wal jadid fit taharah. Yang berikutnya fil wudu, dalam soal wudu qadim dan jadid. Berikutnya fit tayammum. Berikutnya fil masah alal khuffain, berikutnya fil haid, berikutnya fis shalah, ada fis zakah, fis siyam, fil hajj wal umrah. Nah, fil buyu. Nah, jadi kita buat baru sampai buyu. Terus al masailul lati rajaha fihal ashab al qadim alal jadid. Nah, ini masalah-masalah justru qadim yang ditarjih daripada jadid ya ikhwan. Nah, ini sini di slide ini ada 6 perkara dan seterusnya. Nah insya Allah itu nanti akan kita bahas kalau kita punya waktu luang. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kalau ada yang punya pertanyaan sebelum kita tutup silakan.